Sebentar, saya jawab telepon dulu, ucap Juno. Silahkan, Mas. Lelaki itu langsung berdiri meninggalkan tempat duduknya. Memberi jarak agar Sisil tidak perlu mendengarkan pembicaraan itu. Iya, Bu. Ucap Juno sesaat setelah panggilan terhubung. Juno, bagaimana hasilnya? Kamu ketemu sama keluarga gadis itu? Pertanyaan frontal itu menjadi pembuka suara sang ibu. Juno tampak menghela napas frustasi. Sudah ia duga bahwa sang ibu akan menanyakan hal tersebut. Aku sudah cari, Bu. Tapi orangnya sudah tidak ada di desa itu. Kata warga sekitar, mereka sudah lama pindah. Kamu gimana sih, Juno? Masa begitu saja tidak ketemu? Setidaknya kamu tanya alamat baru mereka. Nggak ada yang tahu, Bu. Batalin ajalah perjodohannya. Jangan sembarangan kamu. Itu pesan terakhir dari ayah kamu. Sebagai anak kamu harus menjalankan amanah. Bu, mereka udah nggak ada di sana. Mau gimana lagi? Pokoknya sebelum ada informasi yang valid ibu nggak mau tahu. Kamu harus tetap mencari dia. Ngerti? Huff. Juno mendesahkan napas panjang ke udara. Menggaruk kepala sambil demi mengurai rasa kesal. Ibunya itu memang tipikal orang yang tidak mudah mengubah keputusan. Apalagi ayahnya sudah menetapkan perjodohan bahkan saat calon istrinya itu masih bayi. Bu, coba dipikir lagi, deh. Belum tentu juga perempuan itu mau dinikahkan dengan aku. Bisa saja dia punya pacar. Lagi pula usia kami beda jauh. Dia nggak mungkin mau dengan laki-laki yang usianya jauh di atas dia. Ucap Juno berusaha mengubah pola pikir sang ibu. Kalaupun ketemu sekarang, belum bisa nikah juga. Paling anak itu masih sekolah. Ya ampun, Juno. Kamu kan bisa menunggu. Belum tentu juga dia menolak kamu. Pokoknya kamu harus tetap mencari keluarga gadis itu. Ibu nggak mau tahu. Juno menyerah. Sekeras apapun usahanya untuk membatalkan perjodohan itu tetap saja gagal. Ya udah, Bu. Nanti kita omongin lagi. Baik, tapi ingat, kamu jangan macam-macam. Ibu nggak mau kamu menikahi wanita sembarangan. Iya, Bu. Panggilan terputus. Juno semakin frustrasi. Bagaimana jika nanti sang ibu mengetahui kalau ia sudah menikahi gadis lain? Terutama anak di bawah umur seperti Sisil. Ia tak sanggup membayangkan bagaimana jadinya. Sudah terjebak pernikahan dengan Sisil, begitu bercerai harus menikah lagi dengan gadis yang jauh di bawah usianya. Juno bahkan menebak bahwa gadis yang dijodohkan dengannya itu seusia dengan Sisil. Setelah merenung beberapa saat, Juno segera kembali ke meja. Ia menatap Sisil yang masih menyantap makan siangnya. Itu barusan ibu saya. Sisil hanya mengangguk tanpa suara. Ibu saya tinggal di luar kota. Dia tidak tahu kalau saya sudah menikah dengan kamu. Iya, Mas, jawab Sisil. Ia sudah dapat menebak kemana arah pembicaraan suaminya. Kalau ibu saya tahu bahwa saya sudah menikah, dia pasti marah dan kecewa. Jadi, saya minta pengertian kamu. Sampai kita bercerai, supaya jangan ada yang tahu status kita. Sisil menarik napas dalam demi mengurangi sesak dalam hati. Sejak awal Juno seolah membangun benteng pemisah di antara mereka. Namun, Sisil tidak menyalahkan Juno sepenuhnya. Sebab niat Juno untuk mendatangi desanya adalah untuk berlibur. Sialnya, ia harus terlibat insiden memalukan yang berhasil mengubah seluruh hidupnya.
Mengubah status yang semula lajang menjadi seorang suami. Maafin saya, Mas. Saya udah jadi beban untuk Mas Juno, ucap Sisil merasa bersalah. Bagaimanapun juga pernikahan mereka terjadi karena adanya desakan dan ancaman dari Arvin. Sudah terlanjur. Yang penting kamu tetap jaga rahasia, jangan sampai ada yang tahu status kita. Terutama Alia dan keluarga saya. Sisil kembali mengangguk. Selepas makan siang, Sisil mengurung diri di kamar. Saat ini ia sedang mencari iklan lowongan kerja di internet yang tidak membutuhkan ijazah SMA. Beberapa sudah ia hubungi, namun jam kerja yang padat membuatnya tidak bisa melamar. Aku harus bisa kerja sendiri sebelum terusir dari rumah ini. Setidaknya aku tidak boleh terus bergantung pada Mas Juno. Terlebih Juno sudah memiliki niat untuk menceraikannya setelah kelulusan nanti dan mungkin akan menikahi Alia setelahnya. Pagi harinya seperti biasa Sisil menjalankan aktivitasnya di pagi hari. Ia sedang berada di dapur dan membuat sarapan ketika Juno turun. Lelaki itu tampak sudah rapi meskipun hanya dengan jeans dan kemeja putih, lengkap dengan sepatu sneakers. Sisil meletakkan sepiring nasi goreng ke meja dan menuang segelas air putih. Begitu Juno duduk, Sisil membuka suara. Mas, ada hal penting yang mau saya bicarakan. Dahi Juno berkerut menatap sang istri. Hal penting apa? Saya mau minta izin melamar kerja hari ini setelah selesai jam sekolah. Kebetulan semalam saya cari kerjaan sambilan di iklan. Hari ini saya mau tes dulu. Juno seketika terdiam mendengar ucapan Sisil. Ia meraih segelas air putih dan meneguknya perlahan. Apa boleh, Mas? Tanyanya lagi, saat Juno tak kunjung memberi jawaban. Kamu mau kerja apa memangnya? Kerja apa saja? Semalam saya lihat iklan lowongan pelayan di rumah makan, Mas. Kebetulan kerjanya 2 shift. Jadi kalau keterima, saya bisa minta izin ambil jam kerja siang. Memang kenapa kamu mau kerja segala? Juno menatap wajah gadis itu lekat-lekat. Saya nggak mau jadi beban Mas Juno. Kalau saya kerja, setidaknya saya bisa punya uang jajan sendiri dan gak ngerepotin Mas Juno lagi. Selain itu, ucapan Sisil terpotong di udara. Apa? Saya mau cari pengalaman kerja. Jadi nanti kalau kita cerai, saya sudah punya pengalaman dan lebih mandiri, ucap Sisil, seolah sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kamu nggak perlu kerja. Saya kan sudah bilang akan tanggung biaya hidup kamu. Bahkan saya akan menjamin pendidikan kamu sampai selesai. Apa itu masih kurang? Saya tahu, Mas. Tapi saya tetap nggak enak. Sekarang status saya bukan siapa-siapa di rumah ini. Tidak tahu kenapa, Juno merasa hatinya seperti tercubit mendengar Sisil berucap bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Seolah ada kesedihan mendalam di sana. Bukan begitu maksud saya, Sisil. Selama kamu masih menjadi istri saya, kamu tetap menjadi tanggung jawab saya. Tak ada sahutan dari Sisil. Sarapan pun berlalu tanpa ada pembicaraan lain. Juno merasakan sesuatu yang berbeda dari Sisil sejak makan siang di kafe kemarin. Bahkan semalam Sisil tidak ikut makan malam dan mengurung diri di kamar. Keduanya menuju halaman rumah. Baru saja Juno akan menyalakan mesin motor, sudah terlihat sebuah mobil berhenti tepat di depan gerbang. Juno seketika mematung. Apalagi begitu melihat sosok wanita parubaya yang menuruni mobil dan memasuki halaman rumah. Wanita itu bahkan menatap ke arahnya dengan penuh tanya. Lalu melirik Sisil dari ujung kepala ke ujung kaki. Juno, siapa gadis ini? Tanya wanita itu. Selama beberapa saat Juno mematung di tempat, seperti kehilangan kemampuannya untuk berpikir.
Ia bahkan tak beranjak sedikit pun dari posisinya, seolah seseorang yang berada di hadapannya adalah orang yang sangat berbahaya. Juno menelan selaiva, menarik napas dalam-dalam sambil berusaha mengembalikan akal sehatnya yang hampir menghilang. Ibu. Bukannya semalam ibu masih di luar kota, iya? Tanyanya heran, sebab pagi ini sang ibu tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Memang kenapa? Kamu nggak suka ibu ada di sini? Wanita parubaya itu menatap penuh curiga. Jangan-jangan kamu menyembunyikan sesuatu dari ibu. Astaga, enggaklah, Bu. Jawab Juno, masih berusaha mengurai kepanikan. Wanita parubaya itu kembali melirik penuh curiga, terutama seorang gadis berseragam putih abu-abu yang berdiri tepat di sisi putranya. Sini kamu. Ibu mau bicara. Ucapnya sambil menggandeng tangan putranya memasuki rumah. Sementara Sisil hanya terdiam sambil menunggu di teras. Ia pun sangat terkejut setelah pikirannya mampu menebak bahwa wanita parubaya tadi adalah ibu mertuanya. Siapa anak itu, Juno? Tanya sang ibu, seolah mendesak sebuah jawaban. Kenapa dia ada di sini bersama kamu? Juno terdiam sejenak. Namanya Sisil. Dia anak yatim, ayah ibunya sudah meninggal dan dia tidak punya siapa-siapa lagi. Aku cuma bantuin dia untuk bisa lanjut sekolah sampai lulus. Jadi untuk sementara dia sambil kerja di sini. Jadi pembantu maksudnya? Tanya wanita itu lagi. Terpaksa Juno mengangguk. Entah mengapa rasanya berat mengatakan bahwa Sisil adalah pembantu di rumahnya. Artinya dia tinggal di sini bersama kamu. Suara wanita itu terdengar semakin tegas. Sementara begitu, Bu. Soalnya dia tidak punya siapa-siapa. Mau tinggal di mana kalau bukan di sini? Sekolahnya juga di tempat aku ngajar, jadi sekalian aja. Tapi dia itu seorang gadis, Juno. Tidak baik kamu tinggal satu atap cuma berdua dengan seorang gadis yang bukan mahram. Apa kata orang nanti, kamu bisa kena fitnah. Sementara kamu sendiri masih lajang. Cecar wanita itu panjang lebar. Aman, Bu. Tenang aja. Tetangga di sini nggak ada yang kepo, kok, ucapnya berbohong. Padahal jika dipikir-pikir, semua tetangganya memiliki tingkat kepo yang jauh di atas paparazzi. Tapi tetap aja ibu nggak bisa tenang kalau kamu tinggal berdua dengan lawan jenis. Segala sesuatu bisa saja terjadi, kan? Bu, aku juga tahu batasan. Lagi pula Sisil anak baik dan tidak macam-macam. Meskipun masih khawatir, namun wanita itu tidak banyak bertanya lagi. Untuk kali ini ia akan mempercayai Juno. Selain itu, ia hafal betul karakter putranya yang tidak sembarangan menjalin hubungan dengan wanita. Ya sudah kalau begitu. Yang penting kamu jangan macam-macam. Ibu nggak mau kalau sampai suatu hari kamu buat malu keluarga kita. Beres, Bu. Juno melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. Kalau begitu aku mau berangkat ke sekolah. Udah mau telat. Ya sudah, sana berangkat. Ibu juga mau pulang dulu ke rumah lama. Keduanya melangkah keluar rumah dan mendapati Sisil masih duduk menunggu di teras. Ia sempat membungkukkan kepala tanda hormat kepada ibu dari suaminya itu. Ingin menyalami pun ragu, sebab wanita parubaya tampak itu sangat dingin. Saya sudah dengar semuanya dari Juno. Katanya kamu tinggal sementara di sini untuk jadi pembantu. Sisil mengangguk pelan. Memangnya kamu nggak punya keluarga lain di kota ini? Saya nggak punya siapa-siapa di sini, Bu. Nggak ada teman sama keluarga. Ya sudah tidak apa-apa. Asal kamu tahu batasan dan ingat bahwa Juno itu majikan kamu. Iya, Bu. Maafin saya udah ngerepotin. Wanita itu hanya mengangguk, sebelum akhirnya melangkah menuju mobil. Setelah kepergian sang ibu, barulah Juno bernapas lega. Itu tadi ibu saya, ucap Juno. Kamu harus hati-hati.
Kalau ibu nanti kesini lagi, jangan sampai kamu salah bicara dan membuat dia curiga. Iya, Mas. Saya tahu. Tadi saya bilang kamu kerja di rumah saya bantu-bantu. Maaf, saya tidak punya alasan lain yang masuk akal. Tak ada sahutan dari Sisil. Hatinya seolah sudah beku. Dianggap pembantu oleh suami sendiri bukan masalah lagi baginya. Yang ia pikirkan sekarang hanya menata ulang masa depannya tanpa memikirkan hal lain. Kamu harus hati-hati. Pak Juno itu galaknya minta ampun. Jadi jangan buat kesalahan sekecil apapun, ucap Nindi, yang sedang mengganti pakaian olahraga. Jam belajar pertama hari ini diisi dengan olahraga. Sisil hanya menanggapi ucapan temannya dengan senyuman tipis. Kalau boleh jujur, ia agak penasaran segalak apa suaminya itu saat sedang mengajar. Mengapa hampir seluruh siswa takut padanya? Memang kamu pernah dihukum apa aja sama Pak Juno? Tanya Sisil penasaran. Banyak. Nindi tertawa. Ia mengambil posisi duduk tepat di samping Sisil sambil memasang sepatu. Biasanya dihukum suruh bersihin toilet, menyapu di lapangan, atau tulis saya minta maaf 1000 kata. Gadis itu tampak begitu santai. Lalu kemudian berdiri di depan cermin sambil memperhatikan penampilannya. Yuk, ke lapangan. Kalau telat, Pak Juno bisa ngereok. Nindi memutar gagang pintu, namun kemudian ia menyadari akan sesuatu. Loh, ini pintunya kenapa? Gadis itu tampak kelimpungan setelah menyadari bahwa pintu kemungkinan terkunci dari luar. Sial. Ini pasti kerjaan orang iseng. Maki gadis itu sambil menggedor pintu. Sisil pun ikut panik. Tolong, buka pintunya. Ada orang di luar, enggak. Namun, setelah beberapa menit menunggu, tak ada sahutan apapun. Keduanya pun semakin panik. Terlebih, karena hukuman sudah menanti. Bagaimana sekarang? Tanya Sisil. Ya terpaksa tunggu bantuan, jawab Nindi, lalu berteriak lagi dengan harapan akan ada seseorang yang mendengar mereka. Tolong, apa ada orang di luar? Beruntung kala itu seorang penjaga sekolah kebetulan melintas dan mendengar suara teriakan. Begitu pintu terbuka, keduanya segera berlari saling berkejaran menuju lapangan. Tatapan semua orang pun tertuju pada mereka. Juno tampak menatap dengan dingin. Seolah tatapan itu mampu melahap kedua gadis itu dalam sekejap. Kalian abis ngapain sampai telat ke lapangan? Sisil dan Nindi bungkam. Beberapa siswa terlihat menahan tawa melihat keduanya membeku. Maaf, Pak. Kita abis terkunci di ruang ganti baju, jawab Nindi takut-takut. Abis terkunci atau abis ngobrol? Anak lain juga abis ganti baju tapi nggak telat seperti kalian. Sisil bungkam. Tak tahu harus memberi jawaban apa. Sementara Nindi sudah tampak panik. Sisil, ini hari kedua kamu sekolah tapi kamu sudah tidak disiplin seperti ini. Mau jadi apa kamu nanti? Maaf, Pak. Gadis belia itu hanya menunduk. Tak ada lagi sahutan lain dari bibirnya. Tatapan Juno membuat seluruh tubuhnya terasa meremang. Belum lagi tatapan siswa lain yang seolah sedang menertawakan dirinya. Jangan ada yang ketawa, tidak ada yang ngelawak di sini. Sambar Juno saat ekor matanya menangkap beberapa siswa menahan tawa. Suasana riuh itu seketika berubah senyap dan mencekam. Bahkan tak ada satupun yang berani bergerak di tempat. Nindi, kamu bersihkan toilet khusus siswi. Saya akan cek nanti, jadi pastikan toiletnya bersih. Baik, Pak. Jawab Nindi sambil mengangguk. Dan kamu, Sisil. Hukuman kamu bersihkan gudang belakang. Jangan keluar sampai jam pelajaran olahraga selesai.